Aku terbangun di pos Cibunar, bingung dan disorientasi. Sampai aku tersadar lagi, kejadian tadi malam bukanlah mimpi. Badanku kembali gemetar. Beberapa orang di ruang itu menyadari aku sudah terbangun, langsung menghampiri. Yang satu memberiku teh panas manis, yang saat ku minum langsung membuatku merasa tenang lagi. Yang satu lagi duduk di sebelahku sambil mengusap-usap punggungku. "Diminum pelan-pelan aja tehnya, Jang," kata si bapak itu. Aku memperhatikan seluruh ruangan, masih belum yakin kalau aku sudah tertolong. "Pak, teman saya," aku menanyakan keberadaan Ayu. Tidak adanya Ayu di situ langsung membuatku terserang panik. "Ada di sebuah ruangan di sebelah. Tidak apa-apa." Aku lalu menceritakan semua kejadian yang kami alami sampai akhirnya kami pingsan. Bapak itu mendengarkan dengan tenang, tidak nampak terkejut sama sekali. Asap rokok sesekali mengebul dari bibirnya. Semua yang kuingat ku ceritakan, kecuali kejadian Ayu membuang pembaliknya di semak. Selain takut, ada rasa malu karena telah mengotori gunung. "Kunaon bisa sampai begitu," kata si bapak. "Kejadian goib memang sering di sini. Tapi saya teh baru dengar yang sampai parah begini." "Saya juga nggak tahu, Pak," jawab saya berbohong. Bapak itu menatap lurus ke mataku, seperti berusaha membaca. Dia lalu bertanya, "Punten ya, Jang, punten. Bapak cuma nanya, kalian di atas zina?" Aku gelagapan ditanya seperti itu. "Astagfirullah, enggak Pak. Saya sama Ayu cuma teman. Kita juga bawa tenda masing-masing." Bapak itu masih menatapku dengan pandangan yang tidak yakin. Tapi memang itu kenyataannya. Aku dan Ayu sepakat untuk tidur di tenda masing-masing. Ayu membawa tenda satu orang yang sering kuejek sebagai tenda orang mati, dan aku membawa yang baru kubeli sebelum berangkat. Kami memang akrab, tapi keakraban kami sama sekali tidak mengarah ke arah romantis. "Ya sudah, kamu istirahat dulu sebentar. Nanti ada yang datang bawa lauk dari bawah. Kamu langsung makan ya, diisi perutnya," kata si bapak. Aku mengangguk. "Terima kasih, Pak." Bapak itu langsung keluar, menemui beberapa orang yang sejak tadi diam-diam mendengarkan pembicaraan kami. Dari suaranya, mungkin ada sekitar 4 orang, tapi aku sama sekali tidak paham apa yang dibicarakan, karena dalam bahasa Sunda. Tapi naik turun intonasi obrolan mereka yang pastinya membicarakan aku dan Ayu membuat aku merasa tidak enak. Jam di tanganku menunjukkan jam 11 siang. Buat orang yang habis-habisan diteror tadi malam, tak terbayangkan gembiranya melihat cahaya matahari. Aku melihat karirku dan Ayu ada di pojok ruangan, juga sepatu milik Ayu. Kubuka karirku mencari handphone dan charge saat kudengar erangan suara Ayu. Suaranya ada di ruangan sebelah. Bulu kuduku kembali berdiri. Apakah ini cobaan belum selesai? Aku memberanikan diri melongok ke ruangan sebelah. Hatiku langsung mencelos melihat keadaan Ayu. Satu orang ibu-ibu tua sedang memijit kening Ayu sambil komat-kamit. 3 orang lainnya memegangi tangan dan kakinya. Ayu sendiri sedang berontak hebat berusaha melepaskan diri. Badannya dilentingkan ke atas ke bawah dengan brutal. Kakinya berusaha menendang orang yang memegangnya. Matanya merah melotot hingga nyaris keluar. Ketika dia melihatku, Ayu tertawa, mendesis mirip ular lalu berteriak histeris. Aku shock melihat keadaan Ayu hingga cuma bisa berdiri di tempat. Bapak tadi lalu menarikku dan kembali menyuruhku meminum air teh tadi.
Jangan ke situ, Jang. Di sini aja, kata si bapak. Teman saya, Pak, kataku tanpa bisa meneruskan kalimat. Sebentar lagi nggak apa-apa, udah di sini aja. Aku diam. Tanganku yang memegang gelas teh gemetar pelan. Tiba-tiba, aku teringat dengan meeting bulanan, pekerjaan yang memaksaku untuk terus turun walau ada keinginan untuk mengcamp semalam lagi. Terlambat sudah, aku membayangkan muka-muka atasanku atas ketidakhadiranku, laporan-laporan yang kuserahkan, wajah kecewa rekan-rekanku. Aku mendesah. Pak, kira-kira sore teman saya sudah nomor belum ya? Bis arah Jakarta sampai malam kan ya, Pak? Saya hari Selasa harus sudah ngantor, Pak. Tanyaku pada si bapak. Si bapak menjawab ringan, tapi bagaikan petir di telingaku. Sekarang teh hari Rabu, Jang. Astagfirullah, aku pingsan 3 hari. Tidak lama ibu tua tadi keluar. Dia berjalan lemah menghampiri kerumunan orang di depan. Di situ aku memperhatikan keriput tangannya. Ibu ini sudah tua sekali, mungkin usianya hampir 70 tahun. Di situ dia berbicara pelan, yang lain mendengarkan. Pada satu kalimat, beberapa orang tampak terkejut, lalu mengangguk-angguk tanda mengerti. Bapak tadi lalu menghampiriku. Yang, kita turun duluan ya. Kamu bapak bonceng. Teman kamu nanti nyusul turun, soalnya motornya cuma satu. Aku tidak bisa tidak selain setuju. Ketika aku mengangkat carrier, si bapak melarang. Udah di situ aja, biar nanti ada yang nurunin. Ayo Jang, kata si bapak. Ada sedikit nada memaksa. Benar di luar ada motor yang diparkir. Si bapak naik ke motor dan menyalakannya. Aku lalu naik di belakang. Tapi ketika digas, motor itu tiba-tiba mati. Aku turun lagi karena si bapak tampaknya akan nyela motor. Sesekali sela dan hidup. Aku naik lagi. Tapi ketika digas, motor itu mati lagi. 2 orang lalu menghampiri kami. Yang seorang menggantikan si bapak dan menyalakan motor. Motor itu kembali menyala. Dia lalu berjalan 5 meter, lalu berputar lagi. Tapi kembali mati ketika aku naik ke motor. Aku merasa tampaknya penghuni Ciremai tidak akan mau melepaskan kami dengan mudah. Akhirnya jam 4 sore, si bapak itu memanggilku masuk. Di dalam ada si ibu tua sudah menunggu. Ibu itu mengatakan sesuatu kepada si bapak yang mendengarkan dengan menunduk, menatap di lantai. Ibu ini pastinya tidak bisa berbahasa Indonesia. Jang, cuma sudah berusaha, tapi setan yang masuk ke tubuh teman si Ujang udah banyak. Dikeluarin satu, yang lain masuk. Gitu terus. Dan ada satu makhluk yang emak sendiri nggak bisa ngeluarin. Bentuknya ular bertanduk. Aku mendengarkan dengan khawatir. Intonasi bapak mengisyaratkan ada kabar yang lebih buruk. Makhluk itu dendam sama teman si Ujang. Karena teman si Ujang udah lancang motorin rumahnya. Jadi teman si Ujang mau diambil, mau dikawinin. Sekarang aku benar-benar panik. Pak, tolong pak, bilangin saya minta maaf. Tolong pak, bu, tolong bu. Aku meratap. Iya Jang, tenang, kata si emak. Makhluk ini juga nggak jahat. Dia maklum dengan kelakuan manusia, pendaki. Tapi kelakuan teman Ujang sudah keterlaluan. Ada sedikit perasaan lega mendengar ucapan si bapak barusan. Dia akan melepas teman si Ujang, tapi ada syaratnya, sambung si bapak. Apa syaratnya pak? Ujang malam ini harus naik dan ambil lagi kotoran yang kemarin dibuang teman si Ujang. Seluruh sendi di tubuhku langsung bergemetar mendengar syarat barusan. Aku yang belum tentu setahun sekali melaksanakan sholat maghrib itu sholat dengan khusyuk. Setelahnya aku berdoa hingga menitikkan air mata, mohon perlindungan Allah. Sehabis berdoa,
Si bapak yang mengimami sholat maghrib berbalik ke arahku. "Jang, nanti habis sholat isya langsung berangkat. Nggak usah takut, bismillah aja. Doa jangan putus ya." Aku hanya cuma diam dan mengangguk. Setan apa aja nggak bisa nyelakain kalau Ujang ingat Gusti Allah. Cuma Allah sebaik-baiknya berlindung. Sambung si bapak lagi. Setelah isya, aku mengisi carrierku dengan 2 botol air mineral. Kucek lagi headlamp juga senter, semuanya siap. Ku tengok sekali lagi keadaan Ayu. Dia sedang tertidur dan masih ditemani si ibu tua. Ibu itu tersenyum kepadaku seperti memberi restu. Di luar aku sudah ditunggu si bapak. Aku mencium tangannya sekaligus minta didoa. Lalu si bapak memberikan sebuah bungkusan dari kain putih. Aku bertanya, "Apa ini, Pak?" "Bungkusan ini isinya tanah. Nanti tanah ini kamu sebar di gubuk belakang condong amis ya. Kainnya kamu bawa. Nanti kalau kamu ketemu yang kamu cari, kain ini buat bungkusnya." Sekali lagi aku mengangguk. Lalu dengan menarik napas dalam, aku berangkat. Seekor burung berkeok-keok entah dari mana mengikuti setiap langkahku. Satu-satunya penerangan hanya cahaya senter yang kuarahkan ke tanah. Aku sengaja memfokuskan pandangan ke langkah kakiku. Semakin jauh berjalan, bayangan horor malam itu kian menjadi nyata. Tapi tiap kali bayang itu muncul, segera aku tepis jauh-jauh, walau sia-sia. Aku berhenti di batas ladang. Di depanku sekarang membentang hutan pinus. Aura mistis menjalar dari semua tempat. Dengan mengucap bismillah, aku melangkah. Tiba-tiba aku mencium bau busuk yang sangat pekat. Bulu kuduku langsung berdiri. Cahaya senter bergoyang akibat tanganku yang gemetar hebat. Aku tetap memaksa untuk maju, walau pelan. Setiap kali aku ingin berbalik dan lari, aku selalu ingatkan sosok Ayu yang sedang tertidur saat tadi ketinggal. Bau busuk itu hilang, berganti bau melati. Sumber baunya begitu dekat, seakan-akan tepat di belakangku. Bulu di seluruh tubuhku meremang, membayangkan sosok apa di belakang. Tangan sedingin es menyentuh tengkukku dari belakang. Aku istighfar dan berjalan lebih cepat. Dalam situasi seperti ini, tiba-tiba aku teringat legenda Nini Pelet yang konon berkeliaran di antara pohon-pohon pinus di wilayah ini di waktu malam. Juga sosok Nyai Kembang, pengantin wanita yang mati saat tengah mengandung dan mayatnya dibangkitkan. Pikiran tentang Nyai Kembang dengan wajah pucatnya menyeringai di belakangku cukup membuatku langsung berlari panik. Entah berapa lama aku lari tanpa memperdulikan jalan yang mulai menanjak. Bayangan Nyai Kembang yang menyeringai sungguh menerorku, hingga akhirnya aku tersungkur karena kakiku terkait akar pohon melintang. Sekitarku bukan lagi hutan pinus, melainkan pohon-pohon tua raksasa. Depanku jauh di atas nampak sebuah gubuk dari kayu. Bayangan gelap dari bangunan itu yang diselimuti kabut tipis seakan memberikan peringatan untuk jangan coba-coba berani mendekat. Dengan ragu-ragu, kusenteri bangunan kosong itu. Mungkin ini yang dimaksud gubuk condong amis yang dimaksud si bapak. Pelan dan ragu aku mendekati bangunan di tengah hutan ini. Sosok gelap bangunan ini saja sudah cukup mengintimidasiku. Pohon-pohon hitam di sekitarnya dengan ranting kurus yang di dalam pikiranku bagaikan tangan orang mati menjuntai di sana sini. Aku berhenti 10 meter di depannya, menyoroti cahaya senterku ke setiap pojok ruangan. Lega setelah tidak ada sosok apapun yang bersembunyi di kegelapan. Tanganku merongoh kantong celana dan mengambil bungkusan putih berisi tanah. Warna putih kain itu langsung membuatku bergidik ngeri. Kubuka ikatannya lalu kutuangkan tanah di dalamnya ke tanganku.
Ku tarik napas langsung ku berlari ke belakang pondokan ini. Lalu secepatnya ku sebar tanah tadi sesuai permintaan si bapak. Aku sengaja melakukannya dengan cepat karena ngeri membayangkan apa yang ada di belakang pondokan ini. Tiba-tiba muncul sebuah wajah putih menyembul di antara semak. Matanya membelalak lebar tepat di depanku. Aku langsung jatuh duduk sambil berteriak-teriak histeris.